Oke, PPT-nya udah kelihatan, teman-teman. Udah, Kelihatan ya. Mas. Mungkin bisa kita langsung mulai aja. Sebelumnya suara saya kedengaran belum? Jelas gak suaranya? Sudah, Mas. Jelas, Mas. Jelas ya. Oke. Eh, Selamat malam semuanya. Selamat malam, Prof. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Mas Adi Aryo Saputro, Mas Ryuki Satria, dan saya sendiri Mas Rohan ingin mempresentasikan materi tentang risk, breaking down and building up culture. Oke, di slide pertama ini saya mau ngebahas tentang kenapa penyalahgunaan teknologi digital bisa memberikan dampak terhadap pengalaman user. Penya- Penyalahgunaan teknologi digital ini itu bisa berdampak cukup signifikan terhadap pengalaman para user-user dari teknologi tersebut. Yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu seperti halnya yang pertama pelanggaran privasi, yang kedua penipuan dari scam, yang ketiga konten berbahaya, yang keempat kecanduan dan ketergantungan digital, dan yang kelima ancaman keamanan dan serangan cyber. Kalau dari pelanggaran privasi itu pengumpulan data yang tidak etis. Perusahaan sering mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan yang menyebabkan pelanggaran kepercayaan terhadap customer. Kemudian, kalau penipuan dan scam, pengguna dapat menjadi korban penipuan yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi yang menyebabkan tekanan emosional atau finansial. Kemudian ada juga kecanduan dan ketergantungan digital. Kalau ini penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup dari user tersebut. Dan yang kelima itu ada ancaman keamanan dari serangan cyber. Penyalahgunaan teknologi dapat menyebabkan ancaman cyber yang membahayakan sistem dan data yang mengakibatkan kerusakan finansial dan reputasi. Kemudian ada building mods. Halo, masih kedengaran suaranya? Masih, Mas. Jelas, Mas. Sebentar ya, masih agak ngelag. Oke, di sini ada building mods. Keamanan cyber adalah aspek yang penting dan tidak dapat diabaikan di dalam dunia digital saat ini. Kemudian, dengan pendekatan yang proaktif terhadap keamanan cyber, organisasi dapat mengurangi risiko, membangun kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan bisnis di era digital yang semakin kompleks. Nah, eh, pandemi COVID ini sebenarnya mempercepat terhadap building mods. Kenapa? Karena melalui pandemi COVID ini secara signifikan mempercepat pentingnya keamanan cyber, mengubahnya menjadi persyaratan mendasar bagi suatu perusahaan
Dan juga pandemi COVID ini bertindak sebagai katalisator perubahan yang menyoroti pentingnya keamanan cyber sebagai elemen dasar operasi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada the broader digital risk spectrum. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama the hard risk dan the softer risk. Kalau the hard risk itu merujuk pada risiko yang dapat diukur dan dikelola dengan pendekatan yang lebih kuantitatif. Risiko ini seringkali terkait dengan kerugian finansial yang jelas dan dapat dihitung, sehingga memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis dan perencanaan yang lebih efektif. Sedangkan the softer risk itu dalam konteks the broader digital risk spectrum mencakup risiko yang lebih sulit diukur dan seringkali bersifat kualitatif. Karena risiko ini berkaitan dengan aspek-aspek seperti reputasi, kepercayaan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini ada case study, ada dua kategori. Yang pertama, Save the Children Blocking the Cyber Threat. Kalau ini menggunakan pendekatan manajemen risiko yang aktif dan inklusif. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambil keputusan itu sendiri. Kemudian menekankan pentingnya kebersihan cyber dasar dan penerapan teknologi keamanan yang tepat dan audit yang menunjukkan bahwa banyak praktik keamanan yang kurang memadai sehingga perlu perbaikan mendasar. Dan case yang kedua itu fokus kepada pencegahan ancaman cyber dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, menggunakan teknologi dan kebijakan untuk melindungi data sensitif, dan juga menekankan kepada pelatihan karyawan dan kesadaran akan risiko cyber itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Rufan. Mas yang bisa dibantu next slide. Ini Nah, oke, saya izin melanjutkan ya, Prof. Di sini ada fokus transformasi digital. Nah, fokus transformasi digital itu maksudnya di sini adalah eh, halo, suara saya masih ada? kedengeran, Mas? Oke. Eh, maksudnya di sini adalah nah di sini itu fokus transformasi digital adalah pelanggan sebagai pusat atau menempatkan pengalaman dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap kebutuhan bisnis, serta ada pemanfaatan dalam teknologi digital. Nah, di sini dalam fokus transformasi digital itu saya bagi jadi dua ya. Ada pemahaman transformasi digital dan dan juga tantangannya. Nah, transformasi digital itu sendiri adalah mengubah fokus ya dalam Nah, boleh dibantu next, Mas Rowan? Oke, lalu di sini ada model transformasi digital.
Di sini saya menggunakan pendekatan ambidextrity ya. Maksudnya pendekatan ini adalah mm, strategi yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan dua pendekatan itu sendiri. Nah, di sini saya ada dua ya. Pendekatannya itu menggunakan eksplorasi. Nah, maksudnya pendekatan eksplorasi di sini adalah fokus pada inovasi baru, menemukan peluang baru, dan menciptakan ide-ide yang disruptif. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya eksploitasi. Nah, maksudnya di sini adalah mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi dari sumber daya atau proses yang sudah ada. Nah, di sini pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari aset yang dimiliki sama perusahaan. Biasanya itu untuk memperbaiki proses operasional dan mengurangi biaya melalui efisiensi. Boleh bantu next, Mas? Hmm. Nah, di sini pilar pilar transformasi itu terbagi jadi tiga ya. Ada inovasi terus-menerus, budaya kolaboratif, dan serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, mungkin untuk penjelasan maksud inovasi terus-menerus di sini adalah tujuannya untuk mendorong pengembangan ide-ide baru ya, dan solusi yang disruptif. Nah, strateginya apa sih? Menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan AI, blockchain, dan internet. Lalu menciptakan model baru yang relevan dengan kebutuhan pasar di masa depannya. Yang kedua, ada budaya kolaboratif. Nah, di sini tujuannya apa sih untuk budaya kolaboratif? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi lintas fungsi dan divisi ya maksudnya. Nah, strateginya apa? Membentuk tim yang multidisiplin yang bekerja sama untuk mengintegrasikan teknologi baru dan juga mendorong pembelajaran keberlanjutan sebagai bagian dari budaya organisasi. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan data. Tujuannya untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan strategis serta berdasarkan analisis data ya. Jadi semua pengambilan keputusan itu berdasarkan data, jadi ada dasarnya gitu. Nah, strateginya itu memanfaatkan data pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, eh, dan juga menggunakan analitik yang prediktif ya untuk mengidentifikasi peluang pasar di resiko. Lalu bisa dibantu next, Mas. Nah, di sini ada strategi digital yang efektif. Nah, di sini saya bagi jadi ada dua ya. Pertama, pemahaman pelanggan. Nah, pemahaman pelanggan itu maksudnya apa? Di sini untuk proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan, preferensi, perilaku, serta harapan pelanggan untuk menciptakan produk atau layanan yang pengalaman yang relevan dan personal. Nah, apa aja sih elemen pentingnya gitu dalam pemahaman pelanggan? Yang pertama, ada analisis data pelanggan, segmentasi pelanggan, umpan balik pelanggan atau feedback ya. Lalu ada pemanfaatan teknologi serta fokus pada pengalaman pelanggan. Manfaatnya apa sih di sini? Yang terutama peningkatan loyalitas, lalu ada inovasi dan relevan, serta yang terakhir tuh ada keunggulan yang kompetitif ya. Lalu yang kedua ada investasi pada teknologi. Maksudnya investasi pada teknologi itu apa sih? Di sini upaya perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya atau SDM-nya baik dalam bentuk keuangan, waktu maupun tenaga kerja guna mengadopsi, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tujuan bisnisnya itu sendiri ya. Nah, aspek pentingnya apa sih pada investasi pada teknologi? Yang pertama itu penerapan teknologi canggih ya. Itu apa aja? Ada AI sekarang, terus big data, lalu ada cloud computing dan Internet of Things. Lalu ada juga infrastruktur digital ya.
Tujuannya di sini untuk membangun jaringan teknologi yang memperkuat seperti server, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya yang mendukung kegiatan operasional bisnis. Lalu ada yang ketiga tuh optimasi proses. Nah, menggunakan teknologi seperti robot, RPA atau mengoptimisasi tugas-tugas rutin sehingga mengurangi biaya eh, dan peningkatan produktivitas. Lalu bisa dibantu next, Mas. Lalu di sini ada studi kasusnya ya. Kita pakai Kodak dan Sony. Nah, yang pertama Kodak ya, saya ambil contohnya itu gagal beralih ke digital meskipun memimpin inovasi teknologi. Lalu yang kedua ada fokus pada model bisnis lama yang tidak relevan dengan kebutuhan pelanggan. Terus ada Sony juga ya. Sini inovasi teknis unggul tetapi kurang fokus pada pengalaman pengguna dan contoh terpentingnya tentang pentingnya keterlibatan pelanggan. Nah, kesimpulannya untuk transformasi digital memerlukan kombinasi teknologi serta berbasis data dan perubahan budaya organisasi. Mungkin bisa dibantu next, Mas. Nah, tadi udah saya screen ya. Jadi transformasi digital memerlukan kombinasi teknologi serta strategi berbasis data dan perubahan budaya organisasi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mas Ryuki ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai mendorong perilaku. Next. Jadi di sini ada 5 perilaku yang diperlukan. Yang pertama itu desain untuk digital, di mana seorang pelaku industri digital harus memikirkan perilaku konsumen akhir. Yang kedua itu menetapkan tujuan yang di mana setiap individu itu harus menetapkan tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada ambisi dipimpin data, di mana setiap individu ini harus memiliki tujuan besar dan berani untuk melacak dan membaca data. Yang keempat ada keragaman jaringan, yaitu di mana individu itu harus mampu melihat dan melihat dan bersikap inklusif terhadap keberagaman di dalam jaringan. Yang terakhir ada inovasi ganda, yaitu individu harus berkorban waktu gitu dalam menggunakan sumber daya untuk terciptanya inovasi baru. Next. Lalu keuntungan dan praktik objektif key result. Oke, OKR atau objektif key result ini dapat membantu menyelaraskan pekerjaan sehari-hari dengan strategi, tapi juga untuk memberikan penghargaan atas aktivitas budaya yang selaras. Secara strategi setelah keterkaitan yang benar dibuat antara OKR dan budaya. Reward itu selaras dengan pencapaian OKR dan rasio perlu dinilai dan ditetapkan sesuai dengan faktor-faktor seperti gaji di tingkat pasar, pengalaman, dan lain-lain. Lalu keuntungan dari OKR ini dari pertama menghubungkan kinerja tim dengan tujuan bersama sehingga setiap orang bergerak ke arah yang sama. Yang kedua, ada 3 hingga 5 tujuan untuk setiap tingkat organisasi yang mampu mengarahkan kita ke tugas-tugas yang memberikan dampak yang paling besar. Kemudian, objektif result ini memungkinkan seluruh bisnis untuk menyadari bagaimana setiap orang itu yang terlibat ini punya rencana memberikan dampak. Yang keempat, adanya peningkatan visibilitas dalam memberi setiap orang konteks yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan terbaik. Yang terakhir itu, OKR ini dapat mengilustrasikan seberapa jauh individu perubahan dalam mencapai tujuan mereka. Next. Dalam secara praktiknya sendiri, itu OKR ini secara keseluruhan tuh harus selalu objektif, selalu mampu menguatkan satu sama lain, mampu berbicara bijaksana, tepat, jelas, dan nyata. Lalu hasil utama yang terkait harus dapat dicapai, kemudian eksponen, signifikan, dapat dipahami, berjumlah terbatas, dan dapat dilacak.
Yang kemudian dalam praktiknya sendiri itu harus ada 3 dan 4 tujuan per bisnis, divisi, tim, atau orang, dan maksimal 3 hingga 5 hasil utama terkait pertujuan. Dan terakhir, eh, objektif riset ini khususnya untuk bisnis itu memulai struktur divisi dan tim yang dimana jumlahnya itu harus sama dengan bagian-bagiannya gitu. Jika boleh juga lebih tuh. Lalu menghubungkan ada ada 6 tips, yaitu yang pertama ya, pertama itu harus mengkonfirmasikan. Jadi sang pemimpin itu harus mengkonfirmasikan nilai total portofolio yang dibutuhkan. Yang kedua, pemimpin itu harus mampu mengevaluasi proyek inovasi yang ada berdasarkan nilai tambah yang diberikan. Kemudian juga harus tahu tentang risiko yang dimana mengetahui bahwa tidak semua proyek itu akan berhasil dan harus bersikap selaras dengan prioritas strategis. Kemudian pemimpin itu menentukan kecukupan portofolio, yang dimana sejauh mana setiap proyek yang ada dapat kemudian sang pemimpin itu harus berani mengatakan tidak dan mampu menghentikan proyek yang sifatnya itu dilutif dan menolak inisiatif tambahan yang sekiranya nggak penting yang mungkin dapat ditanggung oleh sendiri. Kemudian, pemimpin itu harus mengalokasi kembali sumber daya tersebut termasuk kompetensi dan keterampilan untuk inisiatif baru atau yang sudah ada yang dapat dipercepat atau diperkuat dengan dukungan tambahan. Dan terakhir, seorang pemimpin juga harus mampu mengidentifikasi adanya kesenjangan portofolio dan dapat menentukan apa inisiatif baru untuk menutupi kesenjangan tersebut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, Afifah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngupload ke YouTube siapa? Kan ada juga sama gabungin makalahnya ya belum ya? Siapa nih? Dari Mas Rifki sama Nanti Mas saya Adi. boleh upload deh, Mas. Mas Adi yang ngupload. Nanti saya ngupload Oh boleh. Videonya dikirim kemana enak ya? ke grup aja. Ke grup aja ya. Oke Mm-mm. oke oke. Ya udah nanti saya share ya ke grup ya. Ya, ya. Oke, waktunya tinggal semenit lagi guys. Ya udah paling itu aja ya. Makasih banyak teman-teman Yuk, atas makasih, Mas. waktunya. Ya, Makasih banyak, Thank you, Mas Mas. Roland. Makasih Thank you. banyak. yuk. Thank you semuanya. Jin Live ya. Hmm.